Malam menyelimuti bumi termasuk hutan yang telah menjadi pusat pemerintahan yang dulunya bernama Hutan Tarik. Obor telah menyala menerangi sepanjang jalan, baik jalan utama maupun jalan kecil sebagai jalan penghubung sisi utara, selatan, barat dan timur. Prajurit jaga dengan sigap tombak di tangan menjaga setiap gapura di segala penjuru. Duduk bersila Kamandanu di ruangan dalam pondok keponakannya. Di depannya Jambu Nada menikmati wedang jahe racikannya sendiri karena Mbok Sinah yang biasanya menyiapkan untuk mereka berada dalam perjalanan bersama Ayu Wandira. Kamandanu yang terbiasa memasak sendiri tidak menjadi canggung. Keduanya bahkan baru saja menikmati ikan wader goreng yang diolah Kamandanu. Bukan hanya mereka berdua menikmati, pengurus kuda, Ki Jimpo ikut menikmati ikan wader goreng buatan Kamandanu. Ki Jimpo merasa sangat berterima kasih, begitu lahap orang setengah baya itu menikmatinya. Bahkan nasi selai yang dimasak Jambu Nada sampai 3 kali memenuhi coweknya piring. Ikan goreng wader memang makanan yang paling digemari Jambu Nada. Sewaktu di lereng Arjuna maka hampir tiap hari ikan goreng wader selalu menjadi menunya. Yang membuat Jambu Nada ketagihan adalah bumbu yang dibuat ayahnya. Walaupun Kamandanu sudah berulang kali mengajarinya namun tetap saja racikan Kamandanu yang membuat Jambu Nada bisa lahap. Kamandanu mendapat resep dan cara memasak ikan wader dari mendiang istrinya Sakawuni. Selama di pondok yang sekarang menjadi pondok Ayu Wandira itu, Kamandanu acap kali memperhatikan istrinya memasak sehingga dirinya sangat fasih bagaimana cara menghidangkan ikan goreng wedar. Menurut istrinya, pembuatan bumbunya sangat sederhana yang siapapun saja dapat melakukannya. Biasanya kalau ingin membuat sambal, kebanyakan orang menggoreng sambal terlebih dahulu sebelum digoreng dan ditumbuk. Tapi Sakuni sedikit berbeda di mana bumbu sambal yang terdiri dari cabai, tomat, bawang merah, putih, dan jeruk nipis ditumbuk pada saat masih segar atau tanpa digoreng. Bumbu sambal mentah itu membuat rasa pedasnya mantap. Rasanya semakin mendegut liur saat dipadukan dengan renyahnya ikan wader yang digoreng garing. Ikan-ikan kecil seukuran jari kelingking itu ditaburkan di atas piring tanah, cowek kecil bersama sambal tadi. Sebagai lalapan, disertakan irisan ketimun, daun kemangi, dan kubis. Kamandanu menghela nafas, matanya menerawang menatap langit yang gelap. Sepertinya hujan yang baru reda membuat kabut di langit menutupi bintang malam untuk menyembul. Sesekali lelaki itu mengelus jenggotnya yang mulai memanjang. Kemudian pandangannya dialihkan pada Jambu Nada yang memberikan pertanyaan padanya. "Ayah tahu letak Setra Wulan?" tanya Jambu Nada. Tangannya masih memegang sulungan cawan tanah liat yang berisi wedang jahe. Kamandanu tidak menjawab pertanyaan putranya. Malahan dia melemparkan sebuah pertanyaan pada anak lelakinya itu. "Apa pesan yang kau dapat dari Tuan Gajah Enggon?" tanyanya. "Aku akan menjadi penghubung kelompok-kelompok yang akan menuju Setra Wulan," jawab Jambu Nada. Kamandanu mengangguk, pandangannya tetap berada pada Jambu Nada. Kamandanu tidak heran mendengar pernyataan Jambu Nada. Dirinya telah menduga bahwa Gajah Mada pasti akan melibatkan Jambu Nada. Sebaliknya Jambu Nada yang merasa heran ayahnya seperti nampak tenang. "Tadi aku sempat bertemu Kang Bok. Katanya Kang Bok menunggu kita di sana," kembali Jambu Nada yang berkata sambil memperhatikan wajah ayahnya, mencari sesuatu di wajah tua ayahnya. "Ayah pun diminta ikut terlibat perpindahan ini," kata Kamandanu pelan. "Ayah satu rombongan bersama anak Mas Prabu Ratu dan kerabat yang akan berangkat lusa." Sontak saja Jambu Nada mengerut. Ternyata ayahnya mengetahui tentang Setra Wulan.
malahan berada dalam rombongan Dyah Tribuawana, Ratu Majapahit. Hal yang lebih mengejutkan adalah perpindahan, dia belum sepenuhnya mengerti. Sementara itu suara jangkrik malam mulai bersahutan bersama kodok yang bernyanyi bahagia karena tempat tinggal mereka telah dibasahi hujan. Tidak jauh dari pondok itu suara gelak tawa prajurit yang melakukan perondaan. Entah hal apa yang membuat mereka geli dan terpingkal dengan gelak tawa yang memecah keheningan malam. Saat itu malam memang belum terlalu larut. Rupanya hujan yang baru saja reda dan hawa dingin membuat warga kota memilih untuk berada dalam selimut atau bercengkrama bersama sanak kadang sambil menikmati wedang jahe. Setra Wulan berada di daerah timur dari sini, kata Kamandanu setelah beberapa saat dirinya terdiam. Lelaki itu seperti menikmati nyanyian dan jangkrik yang saling sahut menyahut. Jambu nada yang menunggu jawaban itu mendengarkan dengan seksama. Lanjutnya, seperti yang pernah ayah ceritakan, dulu ayah pernah melakukan perjalanan mengitari Jawa Dwipa. Dan menurut Gusti Arya Tadah dengan alasan ayah telah mengenal tempat itu maka ayah diminta berada dalam rombongan anak Mas Prabu Ratu dalam perjalanan. Jambu nada menganggukkan kepalanya. Hal itu memang pernah diceritakan ayahnya. Namun Jambu nada tidak mengetahui tempat mana saja yang pernah dikunjungi ayahnya. Dan pertanyaan tentang letak Setra Wulan belum sepenuhnya dijawab ayahnya itu. Kamandanu dapat melihat bahwa Jambu nada meminta penjelasan lebih lanjut. Untuk itulah bekas petinggi Majapahit itu melanjutkan perkataannya. Perjalanan itu sendiri memakan waktu hingga 4-5 hari. Namun ayah yang pernah melewati tempat itu bisa menempuhnya dengan 3 hari dan tentunya melewati jalan yang lain di mana terdapat hutan yang jarang dijamah oleh manusia dan terdapat banyak gembong perampok. Dan menurut persetujuan anak Mas Prabu Ratu jalan itulah yang akan ditempuh. Jambu nada menunduk, wajahnya membersihkan kekhawatiran. Rombongan pertama telah melakukan perjalanan itu. Walaupun dijaga ketat oleh prajurit namun tetap saja rasa khawatirnya menggelik perasaannya. Jambu nada pun seperti habis pikir dengan alasan Dyah Tribuawana memilih jalan yang banyak terdapat gembong perampok. Bukankah itu akan memperlambat perjalanan? Kembali terdengar suara Kamandanu berucap, menurut Gusti Arya Tadah. Dari telik sandi mencium keterlibatan petinggi Majapahit bekerja sama dengan gembong perampok di hutan itu. Jambu nada cukup terkejut mendengar keterlibatan petinggi Majapahit dengan gembong perampok. Menurut Jambu nada pasti petinggi-petinggi tersebut mempunyai tujuan tertentu, dan hal itu perlu ditanyakan pada ayahnya. Eyang Gusti Tadah apakah juga memberikan keterangan pada ayah tujuan dari petinggi Majapahit itu bersama gembong perampok? Kamandanu menggeleng. Orang tua itu kemudian bangun dari duduknya dan berdiri menuju jendela kayu yang sengaja belum dirapatkan. Untuk itulah alasan anak Mas Prabu Ratu melewati hutan itu, mengetahui siapa dalangnya dan tujuan keterlibatan mereka, sahut Kamandanu. Lanjut Kamandanu, bukankah besok kau mendahului bersama Adi Gajah Mada? Tanya Kamandanu sambil berpaling menatap putranya itu. Jambu nada mengangguk. Memang demikianlah pesan yang didapatkannya dari Gajah Enggon. Entah pertimbangan yang bagaimana, Gajah Mada meminta dirinya menjadi penghubung dan bekerja sama dengan Kesatuan Telik Sandi. Aku masih tidak mengerti dengan perpindahan ini ayah. Kenapa secara tiba-tiba dan boleh dibilang ini seperti sesuatu yang tidak biasanya, kata Jambu nada. Pemuda itu menatap Kamandanu seakan meminta penjelasan. Pada saatnya kita akan mengetahuinya, sahut Kamandanu. Jambu nada hanya dapat menelan ludah. Jawaban yang diberikan ayahnya bukanlah jawaban yang diharapkannya.